Dia slow. Kan gak pernah dia lucu. Heran deh Ike. Ada roh lucu tiba-tiba muncul. Tapi dia gak bermaksud mau lucu. Tapi itu dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita gembira. Karena di dalam dunia ini memang terlalu banyak kesulitan. Tapi kita mesti percaya Tuhan itu jauh lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa. Ya, saya akan bahas tentang 2 ayat saja yang dari hari ini, bacaan hari ini. Pertama kita lihat di dalam kitab Kejadian. Coba ini barangnya, boleh begini nggak? Okay. Kejadian 46 bacaan hari ini. Mulai ayat 3 berkata begini. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku yang membawa engkau kembali. Ini janji Tuhan bagi kita semua, yaitu bahwa Tuhan beserta kita. Dia utus kita pergi ke Mesir. Kalau bahasa Alkitab berbicara tentang Mesir, itu daerah bukan limpah. Daerah, kalau berbicara tentang Mesir, itu adalah kekurangan, itu adalah dosa, itu adalah kedagingan. Ya, pergi ke Mesir, dan kita berada di dalam dunia ini. Tuhan utus kita pergi ke seluruh dunia. Kita sibukkan pergi ke gereja, terus gereja, terus gereja, terus. Tuhan tidak berkata demikian. Pergi kamu. Apa yang kita peroleh dari gereja, apa yang kita dapat dari firman Tuhan, kita harus bawakan keluar. Pergi engkau ke seluruh dunia. Nah, di dunia ini kita ketemu tuh serigala-serigala. Berbagai bentuk mereka. Berbagai bentuk. Ada yang blok, matanya ada yang sipit banget. Ya, iya benar. Dia punya gaya. Ada yang tinggi, ada yang pendek, gendut. Tapi dia bentuk itu serigala itu macam-macam. Segala bentuk dia ada. Dan dia latih kita. Sebetulnya dikatakan Meike tadi benar. Bersyukur untuk sparring partner itu. Karena dia melatih kita apa? Beriman, kuat, sungguh-sungguh bersandar pada Tuhan. Kita akan keluar bagaikan emas murni. Kalau nggak ada tuh serigala, kita ini pada lemes-lemes semuanya. Nggak bagus lagi kita. Bagaimana kualitas akan nampak kalau tidak ada sparring partner? Dan kita nggak usah bayar lagi. Bayar nggak tuh itu yang diutus, yang seizin Tuhan? Kan masing-masing ada dong. Masing-masing ada serigalanya kan? Ada gayanya lagi tuh serigala. Ada yang baik, cipika-cipiki. Ya, dia cium kita terus. Ada yang kirim makanan terus. Tapi sesungguhnya dia aduh, minta ampun. Tapi Tuhan itu mengizinkan semua ini terjadi dengan satu maksud, agar nama Tuhan dipermuliakan. Karakter ilahi harus nampak di dalam saudara dan saya. Kita dilatih untuk mengasihi musuh. Kalau nggak ada musuh, bagaimana kita harus? Kan firman Tuhan, bagaimana bisa genap firman Tuhan? Kasihilah musuhmu, ampuni musuhmu, dan berkati musuhmu. Kalau nggak ada musuh, bagaimana kita mau mengasihi musuh? Nggak ada musuh. Kalau kita nggak ada musuh, bagaimana kita mau berdoa untuk musuh? Nggak ada musuh. Kalau kita tidak ada musuh, kata firman Tuhan apa? Udah bilang suruh berdoa, ampuni, berkati pula. Nyebelin gak tuh? Tapi karena ada Tuhan di dalam kita, semua itu digenapi. Jadi terima kasih untuk musuh-musuh. Terima kasih.
Seizin Tuhan, Tuhan kirim musuh. Ada lagi banyak bentuk. Bisa bentuk mertua, bisa bentuk mantu, bisa bentuk ipar, bisa diken loh. Bisa. Di Jakarta soalnya, di Indonesia suka ada yang gitu-gitu. Suka ada. Rohani banget. Pemimpin pula dia. Tapi aduh, ampun. Terima kasih. Karena Tuhan bilang, di mana aku berada, engkau juga akan berada. Itu bukan lokasi. Bukan lokasi. Tapi situasi. Lihat Tuhan, bagaimana dia dihantam oleh para ahli Taurat, kepala-kepala imam, ahli Farisi. Mereka juga yang menghantar dia masuk, naik ke mana? Ke salib. Lantas di sini ada di Alkitab bilang mahkamah agama berdusta. Waduh. Jadi jangan itu mau di kalangan manapun kita akan terima, tapi hanya dengan satu maksud, agar kita dimurnikan. Amin. Amin. Bilang sama temanmu di sebelah, kau alami, jangan takut. Kau sedang Alami, dimurnikan. jangan gugup. Jangan takut. Kau sedang dimurnikan. Ya, kita semua satu persatu mau bisnis juga sama. Ada serigala-serigala. Siapa di sini suka bisnis? Ada serigala-serigala kan? Ibu Esther juga alami pasti kan? Ada serigala-serigala. Jadi udah ditaker sama Tuhan untuk membentuk kita agar kita makin indah di hadapan Tuhan. Nah, sekarang yang saya bilang, awas nih, jangan ambil itu. Karena saya bagi kepada dia tadi pagi. It's my portion. Yaitu di dalam Injil Matius 10 ayat 16 yang dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Coba firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Kalau Tuhan tidak bertanggung jawab, sadis banget ya. Sadis dong. Kita diutus, tahu domba. Domba gak ada gigi taring, gak ada senjata dia gak ada tanduk. Kalaupun tumbuh tanduk cuman kecil begini, bulat. Masa kan tanduk biasanya kan ser gitu kan, supaya kan dia bisa tanduk. Tapi tanduknya domba, coba perhatikan, kalau domba ada tanduk bulat. Jadi kalau dia gini kayak dikit-dikit, dia gak bisa serang pakai tanduk karena tanduknya bulat. Mana bisa ada tanduk bulat serang? Jadi begitu dia gini, yang gitu karena bulat. Kemudian dia gak ada gigi taring. Coba lihat itu domba, dia punya kuku tajam kayak bear. Enggak, bulat-bulat semuanya, bulat-bulat. Jadi dia nggak ada gigi taring, nggak ada tanduk, nggak ada cakar. Jadi dia kayak blow on gitu. Tapi kata Tuhan, aku utus engkau bagaikan domba. Kita tidak ada senjata sebetulnya. Di tengah-tengah serigala. Ingat ya, depan ada serigala, samping ada serigala, kiri ada serigala, belakang ada serigala. Dikelilingin sama serigala. Jadi kamu jangan pura-pura heran gitu. Kok Eke dapat begini? Lu terlalu berat. Itu mah genit. Genit sekali. Karena memang Tuhan sudah bilang bahwa kita itu dikirim, diutus. Lihat, kata Tuhan. Kenapa dia sampai harus bilang lihat? Karena pembelaan dari Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Gak usah takut. Jadi dalam hidup ini nampaknya dia serigala menakutkan, tapi ketahuilah Yesus beserta kita. Sekarang saya mau tanya, mau suka jadi domba atau mau serigala? Domba. Hah?
Coba cek baik-baik tuh di sebelah, serigala atau domba dia? Mesti tahu dong kita. Ya, ini serigala atau domba ini? Ya, jangan sampai di samping kita ada serigala lagi. Ya. Jadi cek baik-baik, coba lihat di sebelah kiri kanan itu. Ini domba atau serigala? Ya. Saya memilih jadi domba Tuhan. Amin. Saya ambil keputusan dan memilih. I choose untuk jadi domba. Itu tergantung kita loh. Ada orang hari ini dia domba, besok dia serigala. Dia domba and serigala. Pocok-pocok terus. Ya. Tidak bisa. Kita harus ambil keputusan. Saya adalah domba dari Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkanlah daripada kita menjadi serigala. Jaga mulut. Ya, jaga mulut. Coba lihat lagi itu teman di sebelah. Jaga mulut. Karena mulut itu bisa menyakitkan, bisa menjatuhkan, bisa membuat orang jadi kecil sekali. Tapi Tuhan beserta kita. Ketahuilah, itu yang kayak serigala itu sparring partner, supaya kita jadi kuat dan jadi luar biasa dan jadi pemenang. Kira-kira tuh Williams yang apa tuh? Serena Williams, dia punya sparring partner nggak? Punya. Dan dia bayar dengan harga yang sangat mahal. Kita mah nggak usah bayar, semua nggak usah bayar, diutus. Kadang-kala kita suka nangis dan berdoa, Tuhan, aduh biar pergi dia pergi. Kalau belum genap waktunya, kalau belum genap firmannya, kalau belum genap pelatihannya, dia nggak bakal pergi. Biar kita puasa, kita handstand, kita koprol, dia tetap ada di situ. Dan dia punya berbagai, dia bisa forehand, backhand, wah dia segala macam buat. Tapi ketahuilah, Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan itu baik sekali. Baik, serigala itu ganas, tapi Tuhan sekali dia pukul sama dia punya gada dan tongkatnya, lalu dijauhkan. Jangan sampai kita mengalami. Jadi biarlah kita semua menjadi domba yang baik. Kemudian dikatakan di sini apa? Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Itu cerdik tadi yang Meike sudah terangkan. Ular itu adalah binatang yang paling cerdik. Dari kitab Kejadian sudah dikatakan.